Selamat malam, anak-anak, rekan-rekan muda, dan ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan hati yang penuh syukur setelah menjalani hari pemberian Tuhan. Sebelum kita tidur malam hari ini, mari kita bersatu hati dalam doa edisi kami 10 November 2022 bersama saya Alfa Christian. Mari berdoa. Ya Allah, ajarlah kami memahami dan menaati firman yang akan kami baca dan renungkan malam ini. Amin. Mari kita membaca Alkitab dari Yesaya 57 ayat 14 sampai 16. Saya akan membaca bagi kita semua. Yesaya 57 ayat 14. Ada yang berkata, "Bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan. Angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan." Saudaraku, setiap orang pasti pernah marah. Pada umumnya, orang marah karena suatu alasan. Contoh yang paling mudah terjadi di rumah. Misalnya, orang tua marah kepada anaknya karena sang anak terus bermain dan tidak mengerjakan tugas sekolahnya. Contoh lain dapat kita temui di jalan. Ketika ada seorang pengendara marah karena kendaraannya disalip atau disenggol oleh kendaraan lain. Sejak kecil, kita sudah diajarkan untuk tidak lekas marah. Hal itu tentu baik. Namun, baik juga jika kita tidak berlama-lama marah. Sebab Allah pun demikian. Penulis kitab Yesaya menuliskannya dalam bacaan kita tadi. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka. Pemazmur juga mengungkapkan hal yang sama dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 10. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Saudaraku, kita patut bersyukur, percaya kepada Allah yang tidak selama-lamanya murka atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Sebagai respons atas kemurahan hati Allah ini, setidaknya ada dua hal yang dapat kita perbuat. Pertama, kita perlu rendah hati
dan sungguh-sungguh menyesali segala kesalahan kita di hadapan Allah. Penulis kitab Yesaya tadi menuliskan bahwa Tuhan tidak hanya bersemayam di tempat yang tinggi dan kudus, tetapi juga di hati orang-orang yang rendah hati dan remuk. Dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini, remuk berarti juga yang menyesali dosa-dosanya. Hal pertama tadi tentu membawa kita pada konsekuensi selanjutnya, yaitu hidup seturut firman-Nya. Yang kedua, kita perlu belajar untuk tidak menjadi orang yang berlama-lama marah terhadap orang lain atau situasi tertentu. Sebab Allah saja sudah bermurah hati kepada kita dengan tidak selama-lamanya murka atas kita. Mengapa kita tidak mau bermurah hati juga? Marilah kita bersyukur karena percaya kepada Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Mari berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang bermurah hati kepada kami, umat-Mu yang berdosa ini. Engkau tidak menghukum kami setimpal dengan dosa kami dan tidak membalas kami setimpal dengan kesalahan kami. Ajarlah kami merespons dengan benar kemurahhatian-Mu dengan hidup seturut firman-Mu dan belajar menjadi orang yang bermurah hati. Kepadamu ya Allah, kami percayakan hidup kami dalam tidur malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, selamat beristirahat, tetap sehat, tetap semangat, dan tetaplah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.